Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat tarawih, kemudian salat witir. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya terima madece, kemudian diberikan balasan man shalla ma'al imami hatta saraf. Ini gini kita mas sempajang bersama dengan imam sampai selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti orang yang salat satu malam. Ya, qira'alanna. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, begitu pula hadis saya diriwayatkan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rajul kana sadirani yusrifu ala nafsihi. Dia maksudnya di sini yusrifu ala nafsihi, banyak melakukan dosa dan maksiat. Dalam riwayat lain bahwa ini adalah orang yang Allah berikan kekayaan, harta yang melimpah. Falamma hadarahul maut, ya, ketika menjelang wafatnya, faqala li banihi, napasa-pasang yang lori anakna, dia berpesan kepada anak keturunannya, fa in muttu, kalau saya meninggal dari komate kak matu, ya, fa ahrikuni tunuka, kalau saya meninggal bakar saya. Thumma thanuni, kemudian ya kupurana mutunu, tumbuk saya sampai halus, sampai halus. Thumma dharruni firrih, kemudian setelah itu ya hembuskan saya, tebarkan saya ketika angin berhembus kencang, ya, supaya debunya ini terbang dan berserakan. Lalu kemudian orang ini mengatakan, fa wallahi, demi Allah, la in qadara alayya, narek kupurana patentu fong Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibanni, mestina sesaga, pasti dia akan menyiksa saya, azaban ma'adzabahu ahadan, dengan siksaan yang tidak pernah disiksakan kepada seorang pun. Falamma mata, maka ketika dia meninggal, fu'ila bihi dzalik, artinya dikerjakan, dilakukan seperti apa yang dia wasiatkan, dibakar, kemudian dihaluskan menjadi debu, kemudian diterbangkan, ditiup oleh angin. Faqala Allahu lil ardi, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada bumi, ya tanah, maka ijma'i ma fiki minhu, kumpulkan apa yang ada padamu darinya. Betul pada pungengi yang tadi orang ini yang memerintahkan, mewasiatkan untuk dibakar, kemudian ditumbuk halus, kemudian diterbangkan angin. Allah Subhanahu wa taala merintahkan tanah, kumpulkan dia. Fa idza huwa qa'im, tiba-tiba orang itu langsung berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ma hamalaka ma ala ma sana'ta, apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti itu?
Apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti itu? Sebab ini dilarang, berbeda dengan syariat. Tidak boleh kita melakukan halal yang seperti ini. Dena wedding. Tidak boleh berwasiat seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Aga pasabariwi, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Dia mengatakan, "Ya Rabb, khasyatuka." Ya Allah, saya melakukan itu nasabak mitauka. Saya takut kepadamu. Itu apa puang? Saya takut kepadamu ya Allah. Faghfara lahu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Subhanallah. Jadi orang ini Allah ampuni dosanya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, orang ini tidak ada amalnya sama sekali kecuali khasyah ini, kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja amalnya, lalu dia meninggal dan dengan wasiat yang aneh seperti ini. Tapi karena takutnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Siapa yang tidak takut? Semua yang kecil yang besar ditulis semua. Sebagaimana Allah diceritakan dikisahkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang ketika diperlihatkan amal yang dia pernah lakukan, dia mengatakan, "Ma li hadzal kitab?" Kitab apa ini? "La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Tidak meninggalkan yang kecil yang besar na catat mana. Namo dijeli-jeli ba mata tak catat sih. Apalagi kau nak toka metoni hati. Tercatat. Tidak ada yang luput dari pantauan. Semuanya tercatat. Sebab Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan para malaikatnya untuk mencatat, dan malaikat ini tidak akan pernah menzalimi. Sebagaimana salah satu kisah yang disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang memiliki banyak maksiat, yang mengatakan, "Apakah kamu memiliki uzur? Apakah para malaikatku yang mencatat amalmu menzalimimu?" Orang itu mengatakan, "Tidak ya Rabb." Dan para malaikat tidak pernah durhaka, tidak pernah menzalimi manusia di dalam mencatat. Seperti apa yang dilakukan, seperti itu catatan amal. Makanya orang kafir itu to kafir mati resurumun rinna fang Allah Subhanahu wa taala nasassa aliyana mencaji tahu. Dia menyesal jadi manusia. Di akhir surah An-Naba dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Puang menengi roriolo mencaji tanah nak bawang. Seandainya dulu di dunia saya jadi tanah saja. Kenapa? Setelah dia mendapati balasan dari apa yang dia kerjakan, itu penyesalan. Jadi khasyah ini, rasa takut kepada Allah, adalah merupakan kelebarakan kalau kita memasak itu apinya. Dega gawdi manasu dari kodena lu api. Namo pipo ke kana pa disengeta. Biar bagaimana ilmu banyaknya, biar bagaimana lezatnya bahan makanan yang ada di tungku ini, dari kodena ka dipaluai tidak pernah menyalakan apinya, itu tidak akan ada yang masak. Namo pipo ka pa disengeta. Biar bagaimana tingginya ilmu, kalau tidak ada rasa takut ini, tidak ada ibadah yang bisa matang, masak. Tidak ada amal saleh yang bisa kita lakukan. Yang menjadi bara apinya ketika kita beramal itu, bahan bakarnya yang paling kuat dahsyat itu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Neki politiki mompo emetorongel lauri fong Allah Subhanahu wa taala narikudin yang kedia gurui. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya narampe fong Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Orang yang paling takut kepada Allah
itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena orang yang semakin mengenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawf, at-taqwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu adalah ittiqa'us syai'i bisyai'. Ittiqa'us syai'i bisyai' artinya kita menghindari sesuatu dengan sesuatu. Itu takwa. Takwa itu seperti aku berperang, itu perisai. Kita menghindari senjata dengan menggunakan sesuatu. Fattaqun naral lati uiddat, fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka. Bagaimana orang takut kepada neraka? Ipoga bateta mi tahu. Artinya jadikanlah, carilah hal, segala sesuatu yang bisa menjauhkan dirimu dari neraka. Itu arti daripada takut kepada neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Takwa, memelihara. Jadi menghindarkan diri dengan sesuatu. Bertakwa kepada Allah, apa kebetulan bertakwa kepada Allah? Kita menghindari azabnya Allah dengan melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ripena. Sebenarnya takwa ini banyak sekali penjelasannya dan definisinya. Nekianale ripena panditata makada. Takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Itulah yang akan menghalangi dan menjadi penghalang diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa. Dan inilah yang rasa takut ini yang mendorong tadi orang ini, padahal itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni siapa yang dikehendaki. Kalau itu hanya dosa besar, itu semuanya berada di dosa besar kecuali 42 syirik, itu berada pada masyiah, kehendaknya Allah. Yakko napuelo nadam pengaki, kalau tidak. Ya, makanya di sini pentingnya keikhlasan. Pentingnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas, betul-betul mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah yang 99 orang yang dibunuh. Ya. Makutana makada wadi, engkau apa kawadi mo pagatoba na pobali si makada de nagaga tobamu. Tidak ada lagi tobat. Naunoto pa na paganda 100. Siapa sih? Dia cari orang yang bisa menunjukkan dia dalam keadaan keikhlasan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditunjukkan kepada orang yang berilmu. Ya, kemudian dia mengatakan, tidak ada yang berani menghalangimu antara dirimu dengan taubatmu. Pergi ke sini. Diarahkan ke suatu tempat, di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, sembahlah Allah bersama dengan mereka. Jangan pulang kampung. Nasabah itu kampungmu, kampung masolang. Kadang ya, untuk menjadi lebih baik, dan ini kebanyakannya, kita harus bergeser. Kita harus berpindah. Kita harus mengganti lingkungan. Karena lingkungan dan pengaruh lingkungan itu sangat kuat. Kemudian orang ini meninggal dunia tadi. Si Sa'ala ni malaikat maka dah. Ya, dia dalam perjalanan menuju kampung tersebut, dia pernah letup. Pertengahan jalan dia meninggal. Dua malaikat ini berselisih. Maka dia tahu aku ya malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan dia tahu aku ya. Berselisih ini dua malaikat. Lalu kemudian datang malaikat yang ketiga dalam wujud manusia, kemudian dia yang menjadi penengah. Kalau begitu ukur berapa jarak yang ditempuh, berapa jarak yang dia tinggalkan. Kalau dekat jarak yang ditempuh, berarti tawana malaikat rahmat. Kalau jarak yang ditinggalkan itu lebih dekat, tawana malaikat
azab. Akhirnya dihitung, diukur. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan dia lebih dekat kepada tujuan. Tidak melakukan amal sedikit pun. Maka dia malaikat rahmat dia mengatakan, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Tahu aku ye, karena dia datang kepada Allah dalam keadaan bertaubat, hatinya senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat azab mengatakan, lam ya'mal khairan qat. Sama sekali ini orang tidak ada kebaikannya, belum melakukan amal kebaikan apapun. Tapi dengan rasa takut kepada Allah, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dan kita sangat butuh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tiga. Seandainya bukan rahmat pamasinakung Allah Subhanahu wa taala, sudah. Kita ini kalau melakukan, Allah kan mampu. Kalau kita melakukan maksiat tiba-tiba kita mati di tempat, mampu Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita melakukan dosa, maka kemudian Allah hancurkan kita, langsung bakar diri kita dengan keluarga dan harta kita, mampu Allah mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mengalahkan murkanya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih seperti ini, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diceritakan bahwa beliau ketika sakitnya dijenguk oleh para sahabat yang lain, para tabi'in. Setiap yang jenguk nangis dia, setiap yang jenguk nangis. Kemudian, ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis? Dia mengatakan, seandainya wapun nangilino dengan sepenuh emas wasilirang, saya akan tukar itu, saya akan relakan semua itu daripada saya melihat neraka. Seandainya dia memiliki bumi ini penuh dengan emas, maka dia akan tukar itu, rela. Kalau ingin ditukar jangan jangan sampai dia melihat neraka, agar dia tidak melihat neraka. Seperti itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan tujuan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin meningkatkan rasa takut kita, takwa kita. Takwa berarti menjalankan perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hidup di dunia tidak selamanya. Tidak ada orang yang kekal di dunia ini bagaimanapun dia lamanya hidup. Dan tidak ada orang yang dunia itu kekal padanya bagaimanapun dia mengumpulkan kebahagiaan dunia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya, terutama derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.